Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran by Evi Tamara dengan NPM A1M020023 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan matkul Pengelolaan Pendidikan dengan mata kuliah dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, materi pokoknya ada dua. Yang pertama pembiayaan, yang kedua itu manajemen sarana dan prasarana. Pembahasan yang pertama, pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 halaman 293 yaitu yang A. Kenaikan harga, B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar, C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, D. Meningkatnya standar pendidikan, E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Pendidikan menurut Baharudin 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri adu 3. A. Dasar yuridis. Pertama, Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjaga landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. 3. Sumber keuangan sekolah. Dari sumber keuangan sekolah yang pertama dari orang tua, pengusaha, yayasan, Pemda, pemerintah pusat, siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain sebagainya. 4. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dilangsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya lainnya. B. Itu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Adapun biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Yang kelima itu pendekatan biaya santuan pendidikan. A. Pendekatan makro dan B. Pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. B. Itu pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan.
Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 148, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya keliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Adapun pembahasan yang B, manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditercapai. 2. Itu perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, ataupun pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3. Itu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan yang pertama itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Adapun manfaat yang pertama itu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat itu dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4. Itu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Adapun menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Itu perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama itu barang bergerak, barang habis pakai. A. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. B. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. C. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. 6. Itu pengadaan sarana dan prasarana. Nah, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah pertama itu pengadaan sarana fans, pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulang, pinjaman,
dan penyewaan. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau Latin inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Yang kedua itu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Burnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang memiliki sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Burnawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Adapun tujuan yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan. D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Burnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.